Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara mengalami gangguan penglihatan dan terancam buta diduga akibat kecanduan game online. Pemirsa, gara-gara kecanduan bermain game, 3 anak harus dirawat di Panti Rehabilitasi Gangguan Kejiwaan Al-Fajri, Tambun Selatan, Jawa Barat. Pemirsa, gara-gara kerajingan game online, seorang pria 21 tahun asal Jember, Jawa Timur terpaksa diisolasi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to News Education. Di News Education, kami akan menjelaskan materi kami yang bertemakan kecanduan game online. Kecanduan game online adalah suatu keadaan seseorang yang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online. Dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau jumlah dalam melakukan hal tersebut, tanpa memperdulikan konsekuensi negatif yang ada pada dirinya. Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan Internet Addictive Disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan, salah satunya adalah computer game addiction, berlebihan bermain game. Dari sini terlihat bahwa game online merupakan bagian dari internet yang sering dikunjungi dan sangat digemari, bahkan bisa mengakibatkan kecanduan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi. Aspek kecanduan game online, di mana seseorang kecanduan game online sebenarnya hampir sama dengan jenis kecanduan yang lain. Tetapi kecanduan game online termasuk di dalam golongan kecanduan psikologis, bukan kecanduan secara fisik. Ada 4 aspek kecanduan game online. Yang pertama, dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Maksudnya, di sini ada suatu dorongan yang kuat dari dalam diri untuk terus-menerus bermain game online. Kedua, penarikan diri. Upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Maksudnya, seseorang yang tidak bisa menarik dirinya untuk melakukan hal lain kecuali game online. Ketiga, toleransi. Toleransi dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika melakukan hal sesuatu. Biasanya toleransi ini berkenan dengan jumlah waktu yang digunakan untuk bermain game online hingga puas. Keempat, masalah hubungan interpersonal dan kesehatan. Pencandu game online cenderung menghiraukan hubungan interpersonal yang mereka miliki karena hanya fokus bermain game. Begitu pula dengan kesehatan. Kurangnya memperhatikan kesehatan seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaga kebersihan badan, dan pola makan yang tidak teratur. Jenis-jenis game online. Game online memiliki beberapa jenis berdasarkan jenis permainannya. Yang pertama, massively multiplayer online first-person shooter game. Game online jenis ini seolah-olah pemain berada dalam permainan tersebut. Sebagai tokoh karakter yang dimainkan, biasanya permainan ini melibatkan banyak orang. Contoh permainan ini yaitu Counter-Strike, Point Blank, Call of Duty. Kedua, massively multiplayer online real-time strategy game. Game jenis ini lebih menekankan pada kehebatan strategi pemainnya, memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya tema dalam permainan ini berupa sejarah, fantasi, dan fiksi ilmiah. Ketiga, massively multiplayer online role-playing games.
Game ini biasanya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk membuat cerita bersama. Role-playing game atau RPG biasanya lebih mengarah kolaborasi daripada kompetisi. Contohnya, Final Fantasy. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak bermain game online. Dampak bermain game online terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bermain game online yang pertama, orang tersebut dapat menguasai komputer, dan yang kedua, dengan bermain game online secara langsung dapat mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing yang digunakan pada game tersebut. Tak jarang pemain harus mengartikan sendiri kata-kata yang tidak mereka ketahui dalam permainan game tersebut. Dan yang ketiga, dari game online ini dapat menambah teman. Dan yang keempat, bagi yang telah mempunyai ID dari salah satu game online tersebut atau menjadi GG, mereka dapat menjualnya kepada orang lain dan akhirnya mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Sementara itu dampak negatif dari game online. Yang pertama, yaitu seorang yang bermain game online hanya menghambur-hamburkan waktu dan menghamburkan uang-uang secara sia-sia. Dan yang kedua, bermain game online membuat orang menjadi ketagihan. Dan yang ketiga, terkadang lebih merelakan sekolahnya untuk bermain game online atau bolos sekolah. Dan yang keempat, dengan bermain game online bisa membuat lupa waktu untuk makan, beribadah, waktu untuk pulang. Dan yang kelima, dengan terlalu sering berhadapan dengan monitor secara mata telanjang dapat membuat mata menjadi minus atau kerusakan pada mata. Dan yang terakhir, dampak negatif dari bermain game online yaitu seorang anak yang sering berbohong kepada orang tuanya karena Analisis kecanduan game online. Dikabarkan bahwasanya dari Dusun 2 Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kap Ogan Ilir. Di sini kami melihat banyaknya anak-anak sedang bermain game. Di sana terlihat anak-anak sangat senang dan sangat bahagia. Dan dapat dilihat juga interaksi pada anak-anak yang sedang bermain game dalam video tersebut. Anak-anak tampak tidak berinteraksi satu sama lain. Dengan berkembang pesatnya alat komunikasi di zaman sekarang ini telah banyak membuat perubahan, terutama perubahan perilaku dan interaksi sosial anak-anak. Bahkan di era digital yang berkembang pesat seperti saat ini telah menjadikan anak-anak tidak mempunyai rasa kepedulian sosial, bahkan anak-anak menjadi lupa waktu untuk belajar, makan, dan bahkan lupa waktu untuk mereka beristirahat. Teori interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial. Dari penuturan beberapa ahli, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi juga tidak hanya sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga saling mempengaruhi satu sama lainnya. Syarat terjadinya interaksi sosial terdiri atas dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Kontak sosial berlangsung dalam 3 bentuk. Pertama, antara individu dengan individu lain. Kedua, antara individu dengan kelompok atau sebaliknya. Dan ketiga, antara suatu kelompok individu dengan kelompok individu lainnya. Dan pengertian dari komunikasi menurut Sukanto, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang ke orang lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah lakunya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi yaitu suatu tindakan sosial seseorang untuk meniru sikap, perilaku, atau tindakan maupun penampilan fisik seseorang. Kedua, sugesti. Sugesti yaitu pengaruh, rangsangan, ataupun stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Ketiga yaitu simpati. Simpati yaitu sikap perilaku seseorang yang tertarik kepada orang lain karena penampilan ataupun kebijaksanaan orang tersebut. Keempat yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu keinginan sama atau serupa atau identik kepada orang lain maupun idolanya. Dan yang kelima adalah empati. Empati yaitu suatu proses merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah asosiatif. Asosiatif itu terdiri dari 2, yaitu kerjasama dan akomodasi. Dan yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif terdiri dari 3, yaitu pertentangan, kontravensi, dan persaingan. Itulah penjelasan, analisis, dan teori kecanduan game online dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Hafiz Dafa, Egy Andeski, Desi Ramadayanti, Muslimah Diniati TS, dan Rizdia Wati. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua beserta orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami, yakni News Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.